Kamu kenapa ya, cantik sekali, terima kasih ya. Soft lensa ini dari soft lensa dari Cleary Lens yang secret brown. Gue pengen bikin part 2-nya cerita horor. By the way, udah ada manajer gue yang ngerasain juga di sini. Lo mau mana, Lik? Hah? Siapa itu yang masuk? Ya? Iya. Ada apa? Takut kalau ada yang ngirim tapi tidak ada penamanya ya. Lagi cari produk-produk yang mau aku pakai. Racunin parfum lagi dong setelah Aphrodite dan STB udah keracunan 2. Oke, ada lagi tapi nanti ya. Sabar ya. Kitschy mana ya? Kitschy aku. Like, punten, boleh bantuin nggak? Dari berbagai tumpukan ini bantuin cariin Kitschy gue dong. Iya, produk sih lebih tepatnya, tapi kayak masih di box gitu kali ya. Gue juga lupa lagi Kitschy gue di mana. Kameranya udah sampai belum? Ini gak bisa beli di TikTok Shop guys. Bagus ya. Jadi pertama kita akan pakai moisturizer dulu. Ada nggak? Ada ya, say. Rosalie nggak ada. Coba. Pakai skincare dulu ya, taruh. Itu? Mana? Ini beda, ini serum. Waktu ke ini? Mana? Ke Sosyola? Ke sosial mana ya? Sosyola Kokas. Nah, gue udah pakainya. Coba cariin di bawah sini deh. Biasanya Surabaya? itu ya, ini Surabaya. Ini apa yang gue pakai? Coba cariin di bawah sini deh. Biasanya si Nur kan naruh di bawah sini tapi dia lupa lagi. Ini apa ya? Toilet belakang ya, say. Ada coklat, aku mau ya. Di situ juga nggak ada ya, Lik? Bongkar ya? Nggak ada deh kamera. Dari tadi ini nggak ke-charge. Dah, bisa kok, bisa. Goblok ya. Saya dulu cas di mana? Nggak nge-charge, jadi gue cuma taruh sini. Gue kan ingetnya kan ini selalu... Oh, connect ya? Iya. Ini kamar ya, karena barang-barang saya sudah nowhere to be found. Lanjut, kita pakai serum dari Kitschy juga. Mau kemana nih? Aku mau ke GI. Kalau nggak, Lik, chat si Irsyad deh. Apa? Berangkatnya jam 5-an aja. Ya. Dia puasa? Nggak tahu gue. Ini udah. Ini juga.
Terus kita akan pakai Skin Goals. Kak, bajunya cakep banget, beli dimana, nanti gue spill ya. Ini tuh yang di TikTok Shop gitu guys, live-nya suka muncul batik kuris apa-apa gitu. Kalau lebih prefer storage gede atau cukup kalau buat HP? Saya gede ya, soalnya kan kerjaan saya nge-tag segala macam. Benar jam 5. Ya gimana? Ternyata kamera aku belum ke-charge, babe. Cleary lens yang secret brown. Sumpah kayaknya bener deh, produk gue tuh kebanyakan kayaknya. Jadi gue sekarang mau nyabut alis aja nggak ketemu. Nur mana ya? Cabutan alis, pinset. Di ini nggak sih? Tas itu something. Coba. Antas something ya. Biasanya kalau pergi-pergi lu bawa? Cuma sehari kemarin kita. Cabut-cabut dulu karena alis gue udah panjang. Ini gue pindahin dulu ya. Kapan ya, Lik, kita Apa? bersihin ini kamar gue? Maksudnya kita apa namanya, barang-barang yang masih gue mau pakai dan enggak tuh udah di iniin lagi. Besok? Karena kayak ini nih, kayak Maybelline nih ya. Maybelline tuh kalau ngirimin kita segini banyak sekali ngirim. Makanya tuh produk gue tuh banyak gue kasihin orang, bukan karena gue nggak pakai, tapi karena shade-nya juga bukan yang shade gue. Terus kayak Lu udah ada juga. Sayang kalau ditimbun-timbun. Kayak kalau temen nyokap gue, temen gue datang gitu ya, terus kayak mereka tuh yang ini dong, bagi dong. Gue pasti kalau yang ada yang gue udah punya langsung kayak udah ambil langsung kayak gitu. Cabut alis, gue nggak tahu sih ini tuh akan terdengar bitter atau enggak dari kalian, sama kalian. Jadi kan kemarin gue ngadain bagi-bagi makeup gitu kan, terus nggak sakit kak. Terus kita tuh udah ngirim produknya, terus kayak ada nggak yang ngabarin lo, Lik, barangnya udah nyampe atau apa gitu. Even ngasih tahu ke gue aja tuh nggak ada, kayak nggak ada yang ngasih tahu ke gue kalau barangnya udah sampai. Kayak pernah ada yang ngabarin cuma 1 orang. Ada dua. Dua dari berapa orang ya kemarin yang menang? Nggak usah say thank you deh. Sebenarnya kenapa gue masih kayak gue males bikin lagi karena gini, gue bukannya gila-gilaan kalian yang udah dapet terus nggak bisa dong. Kalian yang udah dapet terus saya apalah kalau nggak update gitu loh, kayak mention gue aja, yang story aja yang sekali hilang. Karena apa, kalau kayak gini gue tuh yang dipertanyakan sama orang-orang, kayak lo sebenarnya mengirim gak sih? Ini Kak, yang mau di-review ada di sini ya, saya. Iya. Apa itu? PR kita. Ini nggak sih shade lo? Chat dulu bukan? Iya. Kok bisa sih orang-orang yang menang nggak post nih sorry, gue ngerasa beruntung banget sih. Lo nggak pernah cabutin alis nggak? Karena gue udah biasa. Iya paham, cuma say thank you for give ya kan Kak, tapi nggak ada yang update yang menang. Nggak ada, bahkan nggak ada yang update sama sekali ya. Jadi gue tuh banyak yang mempertanyakan sama gue, kayak lo tuh sebenarnya kirim nggak sih? Padahal kita udah kirim dari kapan tahu. Bener-bener udah kirim dari kapan tahu. Bahkan yang nggak ada, maksudnya yang nggak update, dia menang tapi dia nggak update aja tuh kita follow up. Kayak nih lo menang nih gitu.
kan, lo kirim kan. Gue beneran kirim sampai yang jauh banget rumahnya tuh, gue pun kirim gitu loh. Makanya jujur gue tuh pengen bikin part yang selanjutnya tuh kayak yang itu tuh yang seharusnya gue bagi-bagiin lagi. Cuma gue mikir daripada kayak gitu, dua dituduh beneran kayak lo kayaknya nggak ngirim segala macem, mending kayak gue buat aja nih, kayak misalnya gue kayak bukan bazar, siapa sih kayak ngadain bukan love. Jadi kayak misal gue di BKT gitu ya, yang kan biasanya minggu pagi tuh banyak tuh yang di BKT kan. Gue di BKT udah bagi-bagi aja, lo ambil deh kayak minimal seorang maksimal ambil 2 produk, ya nggak sih? Tapi isinya kupu-kupu. If that's the case, kenapa nggak dikasih aja kak kalau udah terima wajib story? Sebenarnya gue nggak apa ya. Kalau begitu tuh jadinya kayak kesannya kayak gue arogan gitu loh. Sebenarnya kan kayak ya courtesy aja gak sih? Kayak Even say thank you aja in chat gitu, kayak kak makasih ya barangnya udah sampai, nggak usah bilang makasih deh kak, udah barangnya udah sampai dah. Tanpa harus suruh say thank you itu biar minimum. Buat gue sih ya, tapi nggak tahu deh buat yang lain. Kalau buat kita kayaknya itu emang biar minimum gak sih? Kayak kalau kita dikasih sesuatu sama orang tuh at least say thank you aja. Atau lo nggak usah bilang say thank you deh, lo bilang aja kak udah sampai barangnya, kabarin. Dolce Cherry sih, dia menurut gue rada-rada nggak Woody sih. Yang Woody tuh ada sih dari, kalau Woody itu Las Posas menurut gue. Soalnya kemarin waktu di TP aku samperin, tanya beli cincin di mana. Ini tuh yang ini dikasih sama pacar gue, yang ini tuh dari Spila. Ya sayangku, apa? Ya make upan. Ya kita sekarang skincarean, pakai primer dulu. Mau kemana hari ini? Mau ke GI. Ini banget tuh koleksi parfum nggak? Iya. Ini tuh baju dari TikTok Shop. Nanti gue spill barang ininya ya. Kayak taruh lagi aja. Ini mau buat soft lens tuh pakai Cleary Lens. Itu tuh sister brandnya Kawaii Gakyu. Gue pakai yang ini Secret Brown. Yang Las Posas tuh manis nggak kak? I don't like really sweet. Las Posas enggak sih, nggak begitu manis. Kalau lo pengen yang musky gitu, Solaris juga sih bisa dibilang a little bit musky, karena gue suka Solaris sama apa ya, Mykonos yang Aphrodite. Itu bukan lipstick, itu lip balm dari ini
Ini dari Innisfree yang shades apa ya? Bentar ya. Nggak ada shadesnya, woi. Pokoknya ini yang warnanya paling pink gitu. Prefer senja atau Zora? Senja. Sorry banget, tapi gue pas nyium Zora kayak bukan gue langsung gitu. Oke, kita jelasin Sav & Co karakter setiap parfumnya kan. Kayak gue udah pernah deh bikin. Jadi kalian silahkan cek di konten gue yang ngejelasin setiap wanginya Sav & Co. Oke. Tapi ini akan gue mention lagi. Gue tuh bukan orang yang expert dalam parfum. Gue cuma kebetulan orang yang suka sama dunia parfum. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon diampuni gitu. Bedanya gue pengen absen siapa di sini. Kakak bener banget Chocolatol Sav & Co kayak Tis versus Victoria's Secret. Aku langsung beli, bener kan? Siapa di sini yang keracunan juga sama review parfum gue? Dan please kayak kasih kritik dan saran dong tentang review parfum gue. Apa yang bisa gue tambahin atau apa yang bisa gue kurangin. Kita pakai ini dulu. Ini tuh ini dari ini apa sih namanya nih, Derma Angel. Udah cobain yang Louis Kak? Udah dong, tapi gue jujur gue gak suka sama Louis. Wangi Louis tuh terlalu fresh yang gimana gitu. Louis sama Omnia sorry banget, gue suka banget sama Aing keracunan lu sama lo Kak. SOTB sih. SOTB, siapa yang keracunan SOTB sama gue? Coba jelasin apakah gimana review gue, apakah sesuai dengan klaim, apakah sesuai setelah lo beli produknya. Barang gue makeup tuh semua tuh di endorse. Dan gue pakai, kalau misalnya gue nggak cocok ya gue kasih orang. Gue pakai Louis Sav & Co dan itu bikin orang nanya lo pakai apa sih? Karena 250.000 sih. Jujur iya Louis sama Omnia terlalu fresh, tapi di aku dry downnya malah jadi agak kecut. Kalau menurut gue SOTB tuh terlalu manis deh. Iya karena ada vanilanya kan dia. Louis tuh kayak floral banget bener. Sebenarnya si yang baru nih siapa namanya? Si yang baru gue lupa lagi, Chocolatol tuh juga menurut gue ya floral banget juga sih, cuma somehow dia tuh masih ada hint a little bit musky-nya, jadi nggak yang terlalu jegrek banget juga. Ini buat dikasih orang aja. Omnia baunya gimana? Omnia tuh terlalu ocean banget menurut gue dan fresh banget. Mau kemana Empok? Mau ke GI. Jadi sorry banget gue gak bisa kalau disuruh review Omnia. Gue akan bikin makeup rada tipis-tipis aja hari ini, cuma complexionnya rada hebring ya. Sambil gue cerita horor lagi. Pernah coba layer fragrance? Pernah. Gue ada layer fragrance. Ini tuh salah satu holy grail gue banget. Salah satu serum yang menurut gue paling terlihat perbedaannya. Di gue SOTB terlalu manis, tapi gue malah check out Chocolatol. Aneh gak sih mah? Good luck deh lo. Sumpah menurut gue, kalau menurut lo SOTB itu udah manis banget, lo akan bilang Chocolatol tuh jauh lebih manis. Pernah coba main perfumery gak? Pernah, gue pernah cobain yang Al Malika. Demi apa lebih manis Chocolatol? Sumpah menurut gue sih ya, Chocolatol tuh jauh lebih manis. Katanya SOTB mirip sama wangian Chocolatol, enggak? Beda sih menurut gue. Ostara enak cewek. Ostara enak, dia fresh. Kayak dia wanginya fresh tea, terus ada kayak wangi fruitynya gitu juga. Layer fragrance kayak mana?
Aduh, gue tuh ada 3 kalau nggak salah, tapi nanti ya gue cek lagi yang gue paling suka yang mana. Anjir, dan ada yang nanyain pre-love-nya SATB. Aja. Nih, kayaknya kita akan lepas rambut biar kelihatan bagus Liquid NF. Gue belum pernah check out Liquid NF, soalnya waktu itu gue pengen check out terus katanya wanginya nggak tahan lama, jadi nggak jadi deh. Pernah coba yang Humans and Rose enggak? Kira-kira baju mau di spill di mana? Di TikTok aja ya. Nanti gue spill. Lucu ya? Itu Bandomo ya. Kita lanjut cerita horor ya. Gue sambil record. Please kasih tau gue kalau gue lagi gak nge-record langsung kayak "Kak, record gitu ya." Kameranya pakai Canon. Ini tuh yang EOS berapa ya? Lupa gue. Ada Kak Hungry for Skincare. Terus tadi ada AI juga. Karena coba Got My Mojo Back dari Alchemist pernah. Itu wanginya fresh juga, tapi enak banget. Apalagi kalau lo pakai untuk apa ya? Aduh, gue takut rada aneh nih omongannya. Kalau lo pakai buat nge-gym yang keringetan itu enak banget. Highlighter yang cakep apa? Masih Fenty sih dari gue. Oke, jadi kita lanjut ke cerita yang gue mimpi. Kalau digangguin lewat mimpi. By the way, ini gue pakai Insta Perfect Skin Focus Cover Foundation yang shade-nya 22. Jadi gue tuh pernah digangguin lewat mimpi. Gue tuh anaknya jarang tidur siang. Sekalinya tidur siang tuh gue pasti di kamar. Dan kebetulan itu gue lagi tidur siang di ruang tamu. By the way, gue kalau pakai foundation ini pakai jari dulu diratain. Kebetulan manajer gue juga lagi ada. Cakep gak berca? Iya kan, cakep kan? Tapi aku sukanya pakai ini Kak, aneh gak sih? Kayak lebih enak gitu. Terus ketiduran lah gue di sofa itu lagi itu udah abis azan asar. Sebenarnya emang nggak boleh sih tidur pas azan asar. Foundnya transfer proof nggak Kak? Sebenarnya ya pada dasarnya makeup tuh nggak ada yang transfer proof. Karena apa? Karena makeup tuh bisa dihapus guys. Tapi kalau lu tanya minim transfernya, iya ini termasuk yang minim. Cakep Insta Perfect atau Dear Makeup? Mirip-mirip sih mereka. Cuma Insta Perfect tuh finishnya kayak lebih matte gitu sih menurut gue. Maaf kepotong sebentar, gue suka banget sama finishnya si foundation ini sih. Kayak skin like finish banget gitu. Dia medium coverage, jadi bekas-bekas jerawat gue yang bertekstur tuh masih kelihatan. Cuma apa sih ini namanya? Acne patch. Cuma acne patch gue tuh tersamarkan gitu, suka gue.
buat check out lebaran sempat datang nggak ya? Apa tuh? Keracunan apa? Paula Choice tonernya bagus gak sih kak? Kayak gue belum pernah coba deh. Mal lebih prefer mana, acne patch atau acne gel? Acne patch. Tapi gini, acne patch tuh gue buat siang, acne gel tuh gue buat malam. Kalau pernah gym di fame enggak? Berapa lama di apart yang horor? Kayaknya setengah tahun deh. Store terbarunya Rose All Day itu di mana ya, Lik? Di PIM. Gue bakal ada di PIM di store Rose All Day. Jadi kita bakal kayak seru-seruan bareng. Berapa lama kak kira-kira nge-tap spons biar fondi gak geser lagi kak? Sebenarnya sampai si fondinya ini ngeset aja sih. By the way, lo tuh kalau kulit lo kering kayak gue, usahain si ininya tuh harus rada lembab ya. Kalau enggak nanti kayak cracky gitu. Bagus. Nah, posisi manajer kok ya posisi. Nah, posisi manajer gue sebelum gue tidur itu dia di studio makeup gue. Lagi beresin makeup gue. Lu tuh waktu itu lagi di kamar apa di studio makeup kan? Lagi beresin makeup kan? Iya kayaknya deh. Kalau nggak ya di kamar. Tapi beda ruangan gitu loh kalau. Iya. Pokoknya gue tuh nggak inget lu tuh ada di deket gue. Alma make up yang mau ke Kokas belum upload ya? Belum. Kayaknya belum apa udah ya? Belum kayaknya. Udah dong guys. Itu yang cerita horor. Cuma gue nggak complexionnya nggak gue ambil. Oh sorry ya. Alma recommend sponge yang bagus. Ini tuh dari Irish, terus Jakel juga enak, Confetti juga enak. Terus gue pakein di sini juga. Pokoknya gue tuh rep-repan, ya kalau kata orang dulu tuh rep-repan ya. Pokoknya gue tuh rep-repan tuh kayak ada 3 kali. Jadi yang pertama itu gue mimpi gue jalan-jalan aja di dalam rumah gue. Gue jalan-jalan aja di dalam apartemen gue. Tadi lagi recording, maafin. Jangan dulu deh, gue takut. Soalnya Di sini aja ya. Jangan dibuka tapi ya, panas soalnya. Lagi ngide banget. Warna itu blush dalamnya. Iya, ini Wardah gue pakai yang mana tadi? Anjir, ini dia Color Fit yang Sand Coral. Kak nggak bisa endorse tuh parfum ya? Bisa kok. Bisa, tapi mengantri ya kawan-kawan. Iya. Jalan. Terus ya udah, gue kayak jalan-jalan aja biasa kayak gue udah bangun gitu, padahal gue belum bangun. Bentar. Ulang. Bocor guys, ada akunya.
Pokoknya mimpi gue yang pertama itu gue kayak jalan-jalan aja di apartemen gue seakan-akan gue bangun padahal gue belum bangun. Alhamdulillah, oke, thank you kak. Apa itu parfum? Ya cuma parfum tuh sekarang kita lagi banyak Iya, banget guys, jadi harus bener-bener. ngantri ya guys. Sorry banget, bukannya so ngartis, tapi gue tuh nggak mau kalau gue terlalu update deket-deketan. Nanti feedbacknya nggak maksimal Iya, juga, satu kan? feedbacknya nggak maksimal. Dua, gue tuh kayak merasa gue butuh waktu untuk ngetesnya ini gitu. Karena tes parfum tuh gue nggak cuma kayak pakai terus gue cium, oh SPL-nya selama ini. Enggak, gue tuh harus cobain kalau dia dipakein. Dia kalau dipakein di kulit gimana, di baju gimana, terus kayak kalau nggak pakai lotion gimana, kalau kulit gue pakai lotion gimana, kalau atau gue pakai kalau dia nggak dipakein layering gimana, dia kalau dipakein layering gimana gitu. Jadi kayak memang panjang say. Jadi sorry ya, bukannya song artis. Kadang gue tuh takut ya kalau gue nolak-nolak gitu tuh dibilang, aduh lo tuh baru segini doang udah banyak gaya gitu. Bukan gitu, dan lu kalian semua sebagai audiens juga males nggak sih kalau dikit-dikit tuh apa namanya rekomendasi produknya parfum lagi, parfum Iya. lagi, parfum lagi, parfum lagi. Fondi paling high coverage apa ya? Yang pernah gue coba so far apa ya? L'Oreal Infallible tuh Iya, ini nggak L'Oreal sih. Penuh nggak sih? L'Oreal sama yang high end tuh apa ya? Makeup Forever. Makeup Forever. Dia tuh sebenarnya nggak kelihatan kayak full coverage, tapi dia bener-bener nutup sih menurut gue. Ya tahu tuh apa yang sampai sekarang lu sayang-sayang kan nggak lu pakai-pakai. Nggak apa-apa hi, bagus banget Hanus Review, semoga bisa ikut ngantri, amin. Nah jadi kemarin tuh kayak kan gue ada ngupload yang tentang per reviewan gitu kan, terus banyak yang kayak masa sih kayak nih ya ini manajer gue, lo tanya sendiri TNC gue gimana. Jangan ke gue dong, kalau aja. Nah, Ya gimana TNC Malu gue. gue. Nah, Ya, jadi TNC gue yang pertama udah. pokoknya produknya itu harus dicoba dulu. Itu Enggak, wajib apa dulu? wajib apa? B, POM. Ya BP itu BPOM pasti. Nih kalian harus tahu ya. Jadi dulu tuh kita pernah kecolongan, itu salah gue nggak ngecek BPOM-nya. Jadi ada salah satu brand hair care. Padahal perawatannya tuh bagus, rangkaiannya tuh bagus. Setelah dicoba tuh rangkaiannya bagus, makanya bisa lanjut proceed buat diposting. Tapi gue tuh skip banget kalau itu tuh belum ada BPOM-nya. Jadi setelah seminggu kita post, itu di take down. Dan habis itu kita udah gak pernah kerja sama lagi sama dia. Walaupun dia sekarang udah BPOM ya, mungkin itu nantilah. Terus yang kedua, itu tuh harus dicoba dulu produknya. Kalau makeup mungkin cobanya akan lebih cepet ya say, karena kan dia Kalman juga pakai tiap hari. Terus Kalau skincare itu minimal sebulan. ya betul. Kita pernah sampai berapa bulan ya? Taffy. Itu tapi lama banget sih. Itu tuh memang harus emang ya gitulah. Dan kayak untuk makeup aja tuh, karena gini ya, kita tuh sebenarnya skincare, parfum dan lain-lain itu kita nggak menerima terlalu banyak. Karena kan Kalma ini basicnya makeup artist ya say. Kapasitas tertinggi dia untuk mereview produk adalah Makeup. Kayak parfum aja nih lu lihat ya. Dia lagi belajar buat nge-review parfum, dia beli oil-oilan banyak banget, jadi dia bisa menjelaskan parfum dengan baik dan benar. Karena gue kadang merasa gue masih belum capable untuk menjelaskan ini wanginya tuh kayak gini, wanginya kayak gini gitu. Makanya gue beli banyak kayak fragrance oil Biar dicium-cium kayak oh ini nih wanginya ini nih gitu. Setting spray yang bagus apa? Kalau gue sih tetap Lux Creme ya. Cinta mati. Enak lagi ini kayak wangi. Yang ini green- yang green tea. ini enak, vanilla bourbon ini enak banget sumpah. Dan apa ya, udah dicoba pun belum tentu di ini ya, belum tentu di di post ya, approve. belum tentu di. Jadi kita pernah Nggak pernah, sering banget. ya Sering banget. bukan pernah sering banget. Sering banget. Jadi kita pernah udah coba ternyata nggak cocok. Even brand-brand besar pun kalau emang gue nggak cocok ya udah gue kayak wah nggak bisa nih. Ya kalau lo pengen tetap gue posting sesuai yang gue rasain, gue nggak tanggung jawab jawab dengan feedbacknya gitu. Nih nggak usah deh, ini kita buka aja. Ini kan lo tau brand ini nggak sih, OMG itu kan salah satu Bukan brand. OMG, Enggak, ini- ya maksudnya oh, ya. boxnya apa namanya, OMG itu kan salah satu brand yang udah kerja sama kita berkali-kali, sampai kita dibawa ke Bali sama dia, kita dibawa makan malam, kita dibawa ke pabriknya segala macam. Tapi Kalau ada produk ada satu produknya dia yang nggak begitu cocok sama Kalma, dan itu langsung dibilang, Kak sorry banget gue nggak masukin nggak mau masukin produk ini ke video ya karena sama gue nggak cocok. Dan orangnya tuh yang kayak oh ya udah Kak nggak apa-apa. Untungnya orangnya tuh best banget sama gue, gila. Ya Kavita nih, I love Kavita. Kavita we love you. Gue usah itu dia, bahkan kayak Taffy aja tuh ada juga yang nggak cocok kan. Iya. Apanya sih waktu itu lo nggak cocok? Mascara. Taffy
Oh Taffy tuh gue nggak cocok. Blushnya Belum dicoba semua soalnya. belum dicoba semua sih. Yang gue coba tuh ada satu warna dan kayak kemudaan, jadi kayak kurang nyata gitu di gue. Terus sih gitu. Terus ada yang ngomen gini kan kayak sekarang banyak kayak influencer yang lagi berlomba-lomba bikin video kayak gini biar orang tuh percaya lagi sama review. Gue nggak gila-gila kepercayaan. Maksudnya gue nggak gila-gila kepercayaan netizen. Gue tahu gue punya gue udah punya teman-teman online yang dia tuh percaya sama review gue karena mungkin mereka udah beli produk-produk yang gue saranin dan bagus dan cocok. Jadi gue nggak gila-gila kayak gitu, gue nggak gila-gila kayak semua orang harus percaya sama gue karena in the end of the day produk tuh cocok-cocokan. Jadi mungkin di gue cocok, di kalian gak cocok, kalian ngerasa kayak aduh ini reviewnya kayaknya bohong nih gitu. Ya itu normal. Tapi ada loh yang terdaftar di BPOM kedaftarnya sabun tapi produknya masker wajah, serem gak sih? Ada yang begitu juga ada. Nah waktu itu tuh yang keceplosan itu, jadi dia tuh baru kedaftarnya tuh satu tapi dia tuh masukin satu set gitu kan. Terus itu makanya kali ini take down aja. Dan nggak take kok, tenang aja. Dan apa namanya ini harus cepet. Terus misalnya kampanyenya dia ngubungin sekarang, kampanyenya minggu depan dan produknya belum pernah gue coba, belum pernah gue pakai, gue nggak akan bisa sih, kecuali mungkin kalau makeup masih bisa ya, tapi kalau skincare, hair care gitu-gitu. Tapi pembayaran itu pas pemberian produk atau setelah dia approve? Depends. Sebenarnya kita tuh punya TOP itu di awal ya say, karena kalau udah di awal itu kan setelah kerjaan udah kelar ya kelar. Cuman ada beberapa kan yang memang peraturan perusahaannya harus ada laporan insight-nya dulu, harus ada laporan acaranya dulu. Dan ini ya belajar dari gue ya, dulu tuh gue anaknya termasuk keras banget. Jadi kalau gue nggak suka, gue tuh kayak aduh ini jelek gitu. Tapi sebenarnya itu tuh menurut gue hal yang seperti itu salah. Gue menyayangkan kenapa sekarang tuh orang-orang tuh kayak yang ini jelek banget. Dia tuh nge-review satu produk jelek-jelekan biar kayak ya gue honest review. Soalnya menurut gue honest review tuh nggak perlu sampai ngejatuhin produk gitu loh. Karena gini ya, lo punya anak nih, menurut lo anak lo tuh cakep, tapi orang lain bilang enggak anak lo jelek banget, najis, ya aku begitu. Jadi sama aja kayak sakit hati kan. Dan menurut gue kalau emang jelek ya udah kita bisa sampein kok kurangnya apa. Beda ya, ngejatuhin sama kritik tuh beda menurut gue. Bahkan yang itu yang tadi ke agensi-agensi itu dari campaign kita selalu bilang di awal, kalau jangan pakai kita dulu untuk campaign ini. Kita mungkin dikira semua ya. Soalnya kalau kayak gitu pasti manajer gue, Kak lo mending jangan pakai talent gue karena talent gue ribet. Dia dan maksud gue itu kan bantu mereka, kerjaan mereka juga nggak sih? Nanti udah dicoba ya, udah ditungguin, dicoba sebulan, ternyata gak cocok, kita nggak mau lanjut. Ya kan kasihin dia, harus mikir lagi, harus nyari yang lain. Cuma kalau skincare kita tuh kenapa paymentnya minta di depan, jadi in case kalau ternyata produknya tuh nggak cocok sama gue, kalau nggak cocok cuma nggak cocok gitu, nggak kelihatan hasilnya ya udah gitu. Cuma kan kalau ada yang sampai breakout itu biasanya kita potong 50%, itu tuh untuk kerugian gue gitu loh. Karena kan kulit aset ya say. Betul. Kan review segala macam di dalam muka di muka. Tapi kalau nggak di-approve uang kembali nggak Kak biasanya? Biasanya tuh kalau aneh orang-orang kalau review bagus dibilang endorse, pas bilang jelek dibilang honest review. Nah itu tuh yang menurut gue kayak rada anehnya. Jadi kita tuh sebenarnya gini sih, untuk skincare itu bahkan ya kita tuh baik banget kadang-kadang biar dia duitnya nggak ketahan atau biar nggak apa, kita suruh kirim aja dulu nggak sih Kak produknya. Jadi kadang gue juga kalau tiba-tiba breakout ya gue yang merasa rugi sebenarnya. Dan tapi kita tuh yang kayak ya udahlah. Ya udah namanya kerja resiko kerja. Kalau nggak cocok nggak dibalikin. Produk sebenarnya kita tuh menghindari produk dibalikin ya. Iya, karena gue seramnya kalau dibalikin dikirim ulang lagi ke siapa kan gue nggak tahu kayak gitu. Dan cuy, produk makeup kalau udah dicoba ya udah dibuka nggak sih? Iya. Udah nggak steril nggak sih? Mending gak naik review daripada masih ngejelekin segitunya. Betul. Gue itu adalah prinsip yang gue pegang sekarang. Jadi kalau dulu tuh gue juga salah satu orang kayak kalau jelek gue bilang jelek gini-gini. Tapi ya mungkin gue juga udah mulai dewasa dan udah tua sih sebenarnya, bukan mulai dewasa. Maksudnya gue udah mulai berpikiran lebih baik. Jadi gue berpikir kayak mungkin produk yang nggak cocok di gue ini cocok di sebagian orang, dan itu tuh kemungkinan yang besar banget terjadi. Betul. Gitu. Jadi ya udahlah. Kayak ini simpel aja nih. Blush kesayangannya dia. Ini yang tiap hari dia pakai sampai udah hit pen. Gue yang pakai tuh nggak kelihatan warnanya sama sekali. Kayak apaan Kak, blush lo kagak ada warnanya sama sekali. Ya gimana cuy, namanya kan beda. Kalau tapi harus cobain Jakel, bagus-bagus banget kalau kata gue. Kalau jangan salah. Besti sama Jakel. Jadi kemarin gue tuh ditawarin sama Jakel kan buat bikin hampers bareng. Cuma masalahnya gue tuh merasa gue nggak memberikan feedback apapun ke dia, jadi gue nggak enak, jadi gue nggak ambil. Sorry banget Kak. Siapa Kak Vanessa.
Cilian, aku bukannya sombong tapi aku merasa aku tidak memberikan feedback apapun ke kalian, jadi gue nggak enak. Tinggi gue 155. Gara-gara Kalma aku beli yang Lily Beret yang merah. Tapi ya kalau untuk kalian yang kulitnya kayak medium atau sawo matang, gue saranin lo ngambil warna yang medoknya sih, karena yang ini nggak keluar. Lu perhatiin aja muka lu sama gue kan bedanya begini ya say. Ya pantesan nggak kelihatan di gue. Itu kan makanya produk tuh ada yang bagus di orang, ada yang jelek. Kita nggak lanjut cerita horornya, lanjut kok, tenang. Aku kali reviewnya nggak suka, aku nggak bilang nggak suka atau nggak cocok, cuma bilangnya bagus-bagus, cuma bilang yang bagus-bagusnya aja. Sebenarnya ya itu masing-masing ya. Gue dan gue pun kalau misal nge-review produk ini, ya gue bilang kayak ini produk bagus, tapi untuk kulit kayak gue yang warna kulitnya tuh terang benderang, kalau kulitnya medium atau yang sawo matang, gue rasa dia nggak akan cocok. Ya itu bukan menjatuhkan, itu gue mau ngasih tahu kalau dari perspektif gue gitu. Gak kebayang skincare influencer jeda kulitnya untuk istirahat gimana. Itu sih. Itu ya, itu jujur. Kalau untuk kulit yang lagi berjerawat. Udah, aku mau itu ah. Ya. Udah. Dadah. Oke, lanjut ke cerita. Gue di sini. Kak, maaf nanya, kalau si makeup yang 2-in-1 shade light itu kegelapan Kak di Kalma? Kayaknya nggak deh, kayaknya gue pakainya itu deh, yang 2-in-1 foundation concealer itu kan. Ini kita take makeup, take ini serem lagi ya. Jadi sampai mana ya gue cerita? Gue lupa lagi. Jalan-jalan. Oh ya. Terus tiba-tiba ya gue kebangun gitu. Itu masih biasa tuh. Tapi sebenarnya gue bukan kebangun, gue tuh masih di dalam tuh mimpi. Mungkin kalau kata orang rep-repan kali ya. Kita ambil ini. Lu lagi ada tukang ya? Kan nanya, bisa nggak? Enggak. Kalau mau pakai saya dong, saya juga enggak. Si Jerry emang bener-bener. Jadi gue udah terenyuh gitu kak, iya ya. Kak, sunscreen dulu atau primer dulu? Sunscreen. Oh, Kak Alma ngonten, aku kira mau pergi. Sama mau pergi sih memang ini. Terus di mimpi gue yang kedua, gue tuh ngeliat manajer gue tuh jalan dari tempat studio itu ke depan ke ruang tamu. Tapi dia duduk di lantai gitu. Terus gue tuh ngerasa kayak apa ya? Terus gue kayak ngerasa, lo ngerti gak sih ngerasa gak nyaman gitu? Pokoknya intinya gue tiba-tiba ngerasa gak nyaman, tiba-tiba gue kayak kebangun lagi padahal itu masih mimpi juga. Guys, shade apakah Blusha Bali itu dari SK yang Bali. Kalma Cina coklatol menurut lo dong. Gue akan lebih ke coklatol ya kalau sama Cino. Kamu udah coba translucent powder Goban? Itu favorit gue cuy.
Dan gue nggak tahu kenapa, pokoknya tiap gue ngerasa gue bangun padahal gue masih mimpi itu, gue tuh selalu ngos-ngosan. Kayak abis maraton, lo tau. Sumpah itu bener-bener nggak enak banget sih rasanya. Tapi bener tau Kak, kayak di apartemen tuh kayak pengen kita berantem gitu. Iya. Mungkin orang yang rep-repan tuh ngerti kali yang gue omongin nih. Di sini ada yang pakai skintification nggak please yang kulitnya sawo matang. Nah, gue pakai skintification tapi gue kurang tahu kalau yang untuk sawo matang yang mana. Bentar gue nyari alis. Kulit berminyak. Ini tutorial nyatok sambil live waktu itu belum di-share. Udah kok. Nah, yang horor ini yang ketiga. Dan menurut gue yang paling horor ini yang mimpi gue yang ketiga. Jadi tuh tiap gue ngerasa gue bangun, gak tau gimana gue tuh ngerasa kayak langsung tidur lagi gitu loh. Mungkin orang dulu bilangnya rep-repan kali ya. Iya kan, rep-repan kayak gitu kan. Kalma, Alma Naksbuaran artinya apa? Alma tuh Alma, nama gue. Naksbuaran tuh, Naksnya itu anak, Buarannya tuh daerah. Kayak Alma daerah ini gitu. Kayak Jamet, ngerti gak sih kayak Jamet kalau ngasih nama kontak di telepon? Alika Naks Cakung gitu, Alma Naksbuaran gitu. Iya Buaran jarangnya tahu ya kayak. Iya deh. Kayaknya tuh yang tahu tuh cuma anak-anak Jakarta Timur aja deh. Kayak yang tahu-tahu aja. Loose powder si makeup sama Gobang bagus sama anaknya. Gue belum pernah nyobain si makeup deh. Kalau Gobang emang bagus sih, anjir. Lo mau yang natural glow-nya atau yang blurry-nya tuh bagus. Ini alisnya pakai maskara alis. Bagus ya. Kayak tinggal set. Gue tuh belakangan ini ngebayangin kalau gue udah nikah konten gue bakal gimana ya? Enggak sih, tetap make upan sih pasti. Tapi kayak lucu dah. Kalau gue buat kayak my baby picks my makeup, ya anjay. Ya kalau anak gue serapih Kalu ya. Kalau anak gue barbar. Ngeri juga. Apa? Kan dia kemarin cerita sama Risa ya. Terus kontak gue di blok. Kata Laura gini, sorry gue kira bocil. Tadi kontak gue blok. Anjing. Kak pernah coba loose powder Mercedes enggak? Siapa? Tante jangan basic dulu ya, sama lagi tag konten.
Jadi posisi sofa gue itu tuh ngarah langsung ke pintu masuk. Nah pintu masuk gue tuh kayak lorong gitu loh. Terus di mimpi gue, manajer gue tuh udah duduk di bawah. Manajer gue tuh udah duduk di lantai dan dia lagi nonton TV. Kak, kalau mau belajar makeup mulai dari mana ya? Gue ada post tentang video belajar makeup dari awal banget, jadi silahkan dicek sayang. Dari complexion dulu sih sebenarnya kalau menurut gue. Patah lagi bulu mata gue, kampret. Apa nih kaleng? 0813. Apa itu? Kehala terhadap Fenty Beauty udah sampai belum? Belum, anjrit lama banget demi Allah. Terus tiba-tiba ada orang asing ngedobrak pintu gue. Terus dia langsung lari ke arah gue dan dia langsung loncat, langsung nyekek gue. Ih bagus banget ya. Apa cintaku? Gayanya kenapa begitu sih dia? Coba kita lihat. Oh, udah. Spill baju. Ini tuh beli di TikTok Shop. Nanti gue spill ya. Gak masalah, letternya lama banget, udah 3 mingguan. Sumpah demi emang selama itu. Gue udah chat orangnya juga, terus orangnya tuh gak bales anjir. Gue beli ini highlighter yang kayak Fenty Beauty gitu loh, Lik. Tapi udah mau sebulan anjing, gak nyampe-nyampe. Dikirim. Mungkin kali ya. Karena di impor dari Cina kali ya. Feeling gue sih dari Cina sih. Hai Alma, aku yang kemana dada ditunjuk macam. Halo. Gue gak kenal mukanya itu siapa, tapi yang gue tahu dia tuh mukanya serem banget. Cuma tuh bentuknya manusia ya.
Pokoknya yang gue inget, gue tuh dibangunin sama manajer gue. Terus gue tuh kayak udah bener-bener mandi, keringet, badan gue basah banget. Yang seremnya adalah semua apartemen gue itu seperti yang gue lihat di mimpi, bukan yang terakhir gue lihat waktu sebelum gue tidur. Dan manajer gue, apa yang dia tonton itu sama banget sama yang ada di mimpi gue. Ya gitu. Sejujurnya dari situ gue rada trauma sih untuk tidur siang. Cuma BLP beli atau free? Dikirim. Pokoknya dari situ gue bener-bener rada takut banget kalau sendirian di apartemen, atau gue kayak tidur siang itu gue takut banget karena memang semengganggu itu. Dan abang gue juga pernah, dan abang, mbak, dan manajer gue tuh juga pernah diganggu di waktu yang bersamaan. Tapi itu malam. Lipsnya apakah lipsnya BLP? Tapi by the way juga lagi bikin highlighter formula kayak Fenty Beauty itu. Kalau udah jadi mau coba gak? Boleh. By the way gue suka deh hasil complexionnya kayak my skin but better banget gak sih? Kayaknya ini bisa deh jadi tutorial look buat lebaran menurut gue. Sambil take video ya kak. Iya. Ayo lanjut part 2 cerita horor tinggal sendirian di apartemen. Kenapa gue senyum-senyum ya? Karena gue takutnya tuh terlalu serem, nanti dimasukin kayak trigger warning segala macem. Sekalian buat makeup kayak gini untuk abis sholat Id. Cocok untuk abis sholat Id. Oke, ntar gue kirim biar tahu salahnya di mana. By the way gue juga rembulan kak. Sebenarnya gue tuh kepikiran mau bikin brand, cuma gue belum ketemu maklon yang cocok. Jadi semoga kita bisa collab ya guys ya. Gitu. Kalau suka eyelash nggak? Alika, iya, boleh nggak mintain tolong ini dipindahin ke iPad biar nanti saya bawa iPad nih dan saya kerjain. Nih, berapa lip shades? Apakah itu tuh yang ini deh, yang cherry, balm cherry? Sakit. Bagus banget ya, yang balm cherry. Apa? Ini baju gue udah insta perfect banget gak sih? Ini tuh dari Batik Kuris. Coba gue lihat ininya ya. Nanti gue bikin videonya aja. Gue beli banyak warna. Ada warna merah, terus biru, terus yang ini. Nanti kalau udah buat brand cari pegawainya, open recruitment-nya dong kak di post. Iya pasti. Tapi mungkin gue nggak langsung buka gitu ya. Karena gue juga nggak yakin gue ada dananya kalau langsung punya karyawan yang banyak. Cuma insya Allah kalau gue punya brand, gue pengen buka lowongan pekerjaan untuk kalian semua. Kalau jadi content creator, bikin konten apa sih by the way? Makeup. Bagus deh bajunya, makeupnya selaras gitu. Habis ini aku mau ganti baju karena ini tuh tadi kita lagi take konten biar kayak Ramadan gitu. Jadi nggak spill baju. Nanti di video kali ya. Ini tuh tadi ada ininya nggak sih? Ada. Bentar gue cari ini deh. Itu paket baru datang ya bajunya tuh? Iya.
Batik apa? Batik Uris apa sih? Di tempat sama nggak sih? Oh, buat apa? Jadi butik Claris namanya. Nih, gue search aja di sini ada nggak ya? Please kalau ada lo langsung ini aja ya. Iya, marah murah lagi. Berapa ya? Nggak nyampe 200 deh kayaknya. Kelihatan nggak sih di kamera itu kayak bahannya glossy, Nggak glossy, nggak glossy apa sih namanya bahannya? Sumpah dia nggak ada keranjang kuningnya, maaf guys. Pokoknya namanya tuh butik Claris. Gue bisa komen gak sih di sini? Bisa dipin. Mana ya? Sini. Komen ini dia. Spill baju. Bisa dipin nggak? Udah nggak bisa dipin tau, Lik. Tapi itu nanti masuk, ada nggak sih? Setiap ada orang masuk Nggak ada, udah nggak bisa di slide bisa nggak? Nggak bisa. Tuh. Lo kayak BRB, thank you. Itulah. Kalau mah rambutnya warna apa cakep banget. Sebenarnya ini tuh gue kemarin ngechat di kantornya Matrix Indonesia. Bagus ya? Karamel apa namanya? Karamel boba, karamel milk tea. Kayak pokoknya gue bilang ke mas-masnya gue pengen rambut kayak karamel milk tea. Tapi Followersnya dulu masih berapa Kak How to Grow Up sampai sekarang? Sebenarnya keep konsisten aja nggak sih? Followers gue juga dulu berapa ya? 10 nggak nyampe 10.000 ya? tapi gue nggak tahu ya kak. Menurut gue tuh untuk ada breakthrough menjadi gedenya itu Setiap orang beda-beda ya? semua orang tuh punya fasenya beda-beda. Iya sih benar. Yang works for you belum tentu works buat dia. Betul sih. Apalagi itu kan kita mulai ini kan udah berapa tahun yang lalu ya say. Beda masanya. Udah beda ini. Cuman intinya satu konsisten. Iya sih. Karena di awal-awal mana ada duitnya cuy, ya nggak sih? Betul. Awal-awal tuh paling cuma dikirimin produk aja sama brand. Dan itu aja tuh udah bagus banget anjir. Iya. Dan dari situ tuh gue yang kayak ya udah gue buatin kontennya sejujur mungkin, sehanas mungkin, sesuai pengalaman gue dan sebagus mungkin aja. Kak, kamu cakapan rambut gelap. Tapi menurut gue cakapan rambut kayak gini. Soalnya kalau rambut kayak gini kayak Lu cerah ya? Iya, muka gue tuh jadi cerah banget. Tapi gue tim lu rambut hitam sih. Kalau pakai contour, bronzer, ya lebih fokus ke blush betul. 269.000 toko Renges cakep itu buahannya. Kapan jangan di komen-komen kayak gitu ya guys. Nanti kita yang kena soalnya. Dia Jadi TikTok tuh sekarang lagi sensitif banget untuk penyebutan ya platform lain. Aku tim ke Alma Blondie. Itu pasti kamu follow aku udah dari 2020 tuh. Ingat banget ya. Tapi yang lo pirang banget itu rambut lo sayang banget sih cuy. Itu rambut gue di bleaching sehari 3 kali, tau gak? Jadi kayak datang langsung di bleaching 3 kali. Ya aku juga konten fashion, yang penting konsisten, nanti pasti rame juga banyak yang mau kirim produk. Betul. Kalau lo udah dikirimin produk sama brand itu udah insya Allah udah ternotis soalnya. Dan akan lebih gampang juga karena lo nggak perlu ngecek kantong pribadi lagi kan untuk nge-review. Gue tuh awal-awal tuh barter kebanyakan, terus waktu gue udah mulai full payment, udah dibayar untuk review gue hire dia, soalnya saya tuh gampang berantem orangnya. Dan dulu aja tuh itu masih murah banget, inget gak sih almarhum Kak Laura yang dibilang ini 500. Jadi itu 5 juta. gue mau cerita, jadi waktu itu followers gue tuh udah 400.000 kalau nggak salah, 400.000 followers. Terus harga nggak 400 300 ya? 300 400 followers. Terus lo tau Laura Adeline kan? Adeline-nya apa Adeline sih dibilangnya? Itu. Adeline ya?
Gue Linyi kalau nggak salah. Pokoknya temennya Keanu yang Laura itu waktu itu tuh dia mau nge-endorse gue jualan lau Lush ini ya dia tuh. Pokoknya apa namanya yang serum bulu matanya dia. Terus dia tuh ngechat langsung ke gue karena kan waktu itu dia bilang kan kayak kalau aku pengen nge-endorse ini di TikTok siapa konten kreator yang harus aku reach out. Terus banyak yang nge-tag gue karena akhirnya dia tuh ngechat gue by DM Instagram. Terus dia ngomong kayak, "Hai, aku pengen endorse kamu nih," gitu. Boleh minta red cardnya. Terus gue kasih tuh red card gue. Dulu tuh red card gue untuk 300.000 followers, gue tuh masih 500.000. Terus dia tuh yang kayak, hah ini 5 terus juta? Terus dia yang kayak sorry sayang, ini tuh 500 ribunya maksudnya 5 juta. Terus gue bilang, enggak kak, 500.000. Terus dia langsung kayak, oke aku ambil 2 slot ya, kamu first impression sama itu. Enggak sih, malah dibebasin, pokoknya terserah kamu kontennya gimana. Terus gue bilang, boleh nggak kan ini 2, aku kayak pertama first impression dan review setelah dipakainya gitu. Dan gue bilang kok sama waktu itu, dan gue bilang sama netizen gue kalau emang gue dikirimin. Ini jadi webinar gratis gitu ya? Iya. Edelinyi dibacanya. Ini kayak wangi apa ya? Kayak wangi lotion. Johnson & Johnson gak sih? Bau bayi. Iya. Makanya bayi itu ternyata baunya French lavender, guys. Makanya tuh jujur dia tuh sangat amat baik, gak pernah revisi, gak pernah langsung kayak, iya aku suka banget Alma, terima kasih ya. Kan gue tektokannya langsung ya, padahal gue udah ada dia, tapi karena dia nge-reach out di DM, jadi gue tuh yang tektokan langsung. Terus pas gue kirim dia langsung kayak, Alma videonya bagus banget, terima kasih ya sayang, boleh kok langsung di post gitu. Sumpah baik banget orang. Kayak waktu dia meninggal, iya Allah gue sedih banget anjir. Ini tuh oil buat apa sih? Buat lilin nih? Bisa jadi lilin, bisa diffuser. Mau tanya, mending setting spray Taffy apa Lux Crime? Kalau kulitnya sensitif kering, gue sih nggak sensitif ya, tapi gue kering. Kalau untuk setting spray Lux Crime. Jadi endorse tapi jadi webinar. Capek nggak sih kak mikirin konsep konten? Sebenarnya karena gue tuh udah punya stylenya, jadi tinggal di adjust aja sih. Itu yang susah. Iya. Karena dulu tuh kita mikir sampai kayak gimana ya konten gue tuh yang paling gue banget, tapi karena sekarang gue udah ketemu stylenya, jadi udah tinggal di adjust aja. Bahkan gue pun sekarang bikin storyline lu udah yang kayak udah tahu gitu loh. Karena kalau dulu kita tuh masih yang gue yang ini bagus, gue mau contoh yang ini. Yang ini bagus, gue contoh yang ini. Yang nggak apa-apa sih selama gini ya. Ini adalah satu hukum di dalam dunia perkontenan yang mungkin tidak tertulis, tapi ini penting. Lo mau jadiin gaya orang inspirasi tuh boleh banget, cuma jangan plek ketiplek sampai orang tuh kayak anjir ini gayanya ini gak sih, kayak gitu. Karena percaya sama gue, lo akan dikenal menjadi bayang-bayangnya tuh orang. Dan lo gak akan punya gaya lo sendiri. Yes, dan lo kalau lo udah plek ketiplek sama tuh orang dan lo tahu kalau lo ngikutin tuh orang, lo tuh ketika ketemu sama orang itu tuh bakal gak enak banget, sumpah. Bakal ngerasa gue ngikutin dia banget sih, gue jadi malu gitu. Kayak gue akan suka yang ini. Kapan video YouTube? Enggak jadi. Mampus. Cherry Blossom. Video YouTube. Alma kulit kering pakai setting spray kok yang matte. Karena yang matte-nya dia ini tidak matte banget, malah bagus. Dan sebelumnya kan dia skin prep-nya udah. Skin prep gue tuh udah bener-bener becek. Kapan up video YouTube lagi? Oke sabar ya. Berarti jadi konten kreator pertamanya emang habis-habisan duit banget ya. Iya, istilahnya lo kayak ngebakar duit. Beruntung banget ikut live-nya jadi sharing. Karena kan untuk brand tahu kayak ini bagus nih nge-review. Lo harus ngeluarin uang dulu untuk beli produknya, untuk beli produk-produk yang lain. Kalma sepi job ya, pantesan gak menter, gak mewah. Apa katanya? Kalma sepi job ya, pantesan gak menter, gak mewah. Maksudnya gue sepi job ya, makanya tuh gue gak menter, gak mewah. Ya. Enggak sih, kalau sepi sih enggak ya. Kita iya aja. Alhamdulillah iya aja. Alhamdulillah saya masih begadang-begadang 1 minggu masih keluar kota. Tapi emang kalau rame job harus mewah ya. Iya. Mungkin dia orang baru kaya. Jadi sorry maaf, saya ya gitu deh. Rambutnya cantik banget, cocok. Thank you. Kapan Mykonos sama Luska pakai? Gue Aphrodite deh. Ih kemarin lu itu bukan parfum lu kan yang pecah? Bukan. Kemarin sambelnya bocor anjir, ada sambel yang bocor. Jadi ceritanya tuh kita dari Surabaya, dia bawa parfumnya Mykonos yang Aphrodite. Gue taro koper karena kan gede kan.
Terus pas dibawa turun tuh ada kopernya tuh basah. Terus dia udah kayak mau nangis itu. Kayak anjir, parfum gue pecah, gitu. parfum gue pecah. Ya parfum gue pecah. Kalma kenapa blushnya nggak jadi sih? Padahal udah ditunggu-tunggu banget. Itu ya gitu guys, bisnis tuh nggak segampang itu. Yes. Akan banyak kerikil di tengah jalan dan Betul. Dan kita sudah merasakan kerikilnya. Alhamdulillah walaupun kerikilnya masih sedikit. Dan ya kita doakan saja. Kalma ntar kalau highlighter gue udah jadi mau nggak gue kirimin boleh. Suka sama Alma yang sederhana. Bukan berarti nggak mewah tuh sepijap tau, buset kalau ngomong. Sebenarnya gue kalau yang kayak gitu, mungkin kalau Alma 2020 gue udah kayak apaan sih lo anjing ya. Cuma sekarang gue udah kayak ya deh iyain aja gitu. Dia hanya melihat apa yang kita kasih lihat nggak sih? Iya. Gue tuh emang itu yang gue mau. Gue tuh cuma mau kalian melihat apa yang gue kasih lihat aja. Gue tuh nggak mau kayak, menurut gue sampai sekarang masih nggak enak kalau bikin konten. Jadi gue tuh ada satu konten yang kayak gue ngejajanin followers gue. Tapi sampai detik ini gue tuh kayak masih yang kayak anjing, gue arogan gak ya kalau ngepost kayak gini. Kayak gue ngerasanya nih gue bayarin lo, padahal ya sebenarnya pengen berbagi kebahagiaan. Iya aja gitu. Ini sikat WC ya? Dan Apa? sikat WC. Anjir tuh Dyson anjir. Jangan gitu dong. Sedih banget gue. Yang udah tahu uang tuh biasanya makin sederhana diaplikasikan. Alma we BM Basring abang lu beli kemana? Sabar lagi dibuat. Jambak tuh abang lo. Semua orang mau keluar mau basrengnya dia. Gue mau beli aja udah nggak bisa sekarang. Prefer cushion atau fondi? Cushion sih, gue lebih demen yang satu-satu. Yang paham-paham aja gak sih Kalma? Ya gitu aja. Kenapa seleb atau anyone orang expect harus beli sesuatu barang yang mewah? Benar, gue bingung. Karena barang mewah gue tuh bisa terhitung jari. Kayak lu tuh ini gak sih, kita tuh lebih milih traveling ketika ada uang dibandingkan beli barang yang kayak tas-tas bermerek. Gue beli kemarin tas termahal yang pernah gue beli itu Marc Jacob. Terus sampai rumah itu ternyata tas tuh gede banget, dan gue tuh yang kayak anjir ternyata gede banget dan berat. Gue tuh baru tahu kalau tas-tas branded itu tuh emang mungkin karena bahannya bagus jadi dia tuh rada lebih berat gitu loh. Terus akhirnya tas itu gue kasih ke nyokap gue beli tas Shopee. Gak boleh sebut itu, sorry. Tapi Tas sumpah jeruk, tas jeruk. Tapi sumpah menurut gue konten kreator paling baik di TikTok lo apapun itu jawab alhamdulillah. Ada kan orang yang suka spend di makanan atau invest atau apa yang gak harus barang mewah. Enggak sih, kalau makanan dia makanan sih. Nggak sih. Gue makanan 30.000 tuh gue marah-marah. Ya Allah, dia tuh orang paling pelit buat makanan. Timbang nasi goreng 30.000, marah-marahnya 2 hari anjir. Gila nih, orang jualan nasi goreng 30.000. Gue tuh kayaknya spendnya itu ke rumah. Maksudnya gue belum beli rumah, insyaallah gue bisa beli rumah sendiri. Tapi kayak nyokap gue tuh seneng banget ngerenov rumah. Betul. Jadi ya udah gue investnya tuh di situ. Jadi rumah gue tuh cantik, terus apa ya? Estetik. Apa yang gue nyaman? Sama baju. Gue gila sih kalau baju. Udah dapat eyeshadow yang terbaru nggak? Kita sih seharusnya dikirimin ya, soalnya ada kerja sama. Halah, kenapa? Butuh duit mau aku transfer aja. Kiki Saputri dong gue. Oh, biasa kalau digituin diem tau? Iya, biasanya orang-orang kayak gitu. Orang-orang tuh ngata-ngatain kalau kayak butuh kita transfer. Kamu mau make up apa? Ya Allah, jangan gitu. Alma, gue habis stalk Twitter lo asik banget anjir. Iya, asli baik banget dan ramah. Iya kan, semuanya di sharing anjir. Sebenarnya gue kayak lebih oversharing ya. Enggak ya guys. Kamu udah ganti apartemen ini nggak? Ini rumah gue, ini kamar gue. Keep being Kalma, thank you. Sumpah, jadi kemarin tuh Laura sama Cinta main kan, spend di skincare gue 100% itu endorsan semua. Skincare lo gak pernah beli ya? Iya, cuma ya gitu, kalau endorsan pas nggak cocok ya sudah breakout gitu. Ya berarti gue nggak akan terima jobnya. Itu semua dikirim sama brand. Tapi so far sejauh ini jarang ya, apa namanya yang bikin breakout. Karena kita sebelumnya screeningnya mampus coy, dilihat-lihat dulu. Zodiak sign-nya apa sih kak? Aquarius. Jadi waktu itu gue pengen ceritain ini lucu banget anjing. Kan Cinta sama Laura tuh waktu itu main ya ke rumah gue. Cinta tuh sudah pernah ke rumah gue sebelumnya, Laura tuh baru. Tapi Cinta tuh datang waktu rumah gue belum kayak gini, masih kayak yang ada gue kan? Iya, masih ada yang biasa, yang masih rumah gue biasa gitu kan. Terus si Laura tuh nyampe kan. Terus Laura tuh nanya, "Mak, rumah lo yang mana patokannya?" Terus gue bilang, "Udah yang depannya kayak villa di Bali." Terus Laura tuh kayak, "Anjing," gitu kan. Gaya banget. Gaya banget. Terus pas dia nyampe depan rumah gue, dia kayak,
Ya anjing kayak villa di Bali. Heboh banget. Malu dengar malu. Oh iya, ya emak gue nggak suka di rumahnya dibilang kayak villa di Bali. Dia tuh pengennya tuh kayak yang di Spanyol tapi nggak mirip yang di Spanyol, dia mirip villa Bali anjir. Kalau dibilang Villa Bali enggak. Terus kayak ya udah akhirnya dia bilang kan, pokoknya gue bilang yang paling heboh kayak villa di Bali dah gitu. Alma emang kalau pas kecil nggak vaksin campak, udah gede bakal dicampakan. Aduh, saya kurang tahu tuh. Saya sudah divaksin tapi sempat dicampakan juga sih. Iya, aku ketemu Kak Alma cantik dan baik banget di Beyond Fest. Beyond Fest tuh di Bandung ya? Bukan itu yang gue tiba-tiba datang ke Beyond Fest tuh Bandung iya, aja. Bandung. Tapi kalau Nasgor 30 sama nge-rap juga aku. Iya kan? Bukan kok tuh. Terus gue lagi begini. Harus Aquarius tuh harus kayak Aquaman, Kak. Basah di akuarium. Bisa sih. Belajar lagi ya. Lucu tapi masih Ya, lucu titik sih, doang, tapi belum kayak kayak ya gitu. Ketawa karir. Supaya mirip banget sama Citra. Kak Alma emang gak percaya zodiak, tapi to be honest menjauhi zodiak apa? Cancer sih. Cancer tuh capek banget anjing. Gue Taurus sih, jadi gue harus menjauhi mak gue. Penasaran nama akun Twitter lo apa sih, Kak? Ayo, apa? Itu yang tahu-tahu aja, kayak gitu-gitu tuh yang tahu-tahu Ya aja. TTA, anjay, gue udah Gen Z banget anjir. Buaran tuh apa sih? Ya TTA ya guys. Ya tantangan terbesar pas puasa hari gini apa? Enggak marah-marah. Iya sih. Jadi kalian kalau nggak tahu, kesabaran ibu sebelah ini adalah tisu basah, tisu dikasih air, terus dibagi dua. Itu tuh setipis. Ya udah ngapain setipis itu kesabarannya dia. Colek banget. Yang ketemu aja, nanti gue transfer GoPay dah, gocap dah. Tapi satu orang aja ya. Gini-gini udah nge-follow baru. Mampus. Jangan ada yang kasih tahu. Cikini gondang dia, giliran aku di sini kamu malah sama dia. Aw. Ayo Kak. Ya. Total bukber udah berapa, Kak? Enggak tahu gue. Dadah guys.